sahabat, jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Tanggal 21 Juni ini adalah hari ulang tahun Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Nah, ini ada catatan menarik dari kakak kelas saya, senior saya, Bro Markus Kepra Prasetyo. Biasa beliau dipanggil Mas Kepra. Dulu sering tampil di TVRI ya, beliau ini. Dan beliau menulis catatannya sehubungan dengan hari ulang tahun Pak Jokowi. Judulnya adalah Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi. Begini disampaikan oleh Mas Kepra. Pak Jokowi, semoga Bapak selalu sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Sesekali boleh Pak, saya cerita ngalor ngidul sama panjenengan. Semoga panjenengan sempat membacanya. Seandainya tidak sempat juga ya tidak apa-apa. Saya yang bukan siapa-siapa saja kadang tidak sempat buka WA. Apalagi panjenengan yang agendanya padat. Semoga seluruh tim Bapak sangat membantu meringankan tugas-tugas panjenengan. Kalau ada yang malah mengrusuhi atau dalam bahasa gaulnya cuma bikin rempong doang, ya apa mau dikata. Hal-hal semacam ini memang ada dalam sebuah organisasi kerja. Semoga di tim Bapak yang seperti ini sedikit saja. Syukur-syukur malah tidak ada sama sekali. Cerita saya begini Pak. Sudah mulai sebelum zaman milis. Bila ada teman yang ulang tahun, saya selalu menyampaikan template ucapan selamat seperti ini. Selamat ulang tahun ya, sehat terus, happy-happy terus, dan semakin tajir mandraguna. Sehat, bahagia, lahir batin, dan hidup berkecukupan tentu harapan saya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang berulang tahun. Harapan yang rasanya tidak akan mengecewakan yang berulang tahun. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Sesekali template ini tidak saya pakai kalau yang ulang tahun adalah senior saya. Entah senior semasa remaja, semasa kuliah, bahkan di masa kerja. Rasanya kurang pas ucapan gaul gaya era 80-an ini untuk yang bersangkutan. Untuk saya, senior itu bukan soal usia saja. Ia bisa lebih muda dari saya, tapi saya tuakan. Karena segala yang melekat pada dirinya membuat saya tidak bisa, atau tidak sanggup, atau tidak pas menyampaikan template ucapan yang sangat informal di atas tadi. Hal ini membuat saya tidak bisa menyampaikan template ucapan ini ke panjenengan. Loh, kenapa? Begini Pak, panjenengan adalah Presiden RI, senior saya. Mosok saya menggunakan kata-kata terus, happy-happy, tajir, mandraguna. So akrab sekali ya saya. Lagi pula tidak pada tempatnya saya menyampaikan harapan kepada seorang presiden dalam masa jabatannya untuk menjadi semakin tajir mandraguna. Ini bahasa gaul Pak. Artinya semakin kaya raya. Harapan yang tidak pas dan tidak proporsional bila ditujukan kepada seorang presiden, termasuk pada keluarga dan kerabat dekatnya. Karena alasan keberadaan seorang presiden dimanapun di seluruh dunia adalah untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya, bukan untuk jadi kaya raya. Nyuwun sewu Pak. Saya lebih serak menggunakan diksi masyarakat ketimbang rakyat, karena bagi saya di kata masyarakat itu ada keberdayaan dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Jadi di hari bahagia ini perkenankan saya menyampaikan selamat ulang tahun Pak Jokowi. Semoga dikarunia usia panjang dan bermanfaat, selalu sehat dan bahagia lahir batin, semakin kaya dalam karya, pengabdian tanpa pamrih, dan bersama keluarga selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa. Harapan saya, panjenengan tetap sederhana, tetap apa adanya, dan tetap punya keberpihakan pada kepentingan orang banyak, serta selalu kuat dan tegar menjaga hajat hidup orang banyak dari para penikmat bancakan tumpeng sumber daya negara. Kadang saya merasa terenyuh kalau membayangkan betapa sulitnya panjenengan beraksi layaknya seorang yang berjalan di atas seutas tali baja yang terbentang dari satu gedung tinggi ke gedung tinggi lainnya.
Betapa sulitnya menjaga keseimbangan di ketinggian. Ada angin kencang, tali baja yang kecil dan licin, perlu ketahanan fisik, harus fokus dan percaya diri adalah tantangan yang harus dilakoni. Dan itu semua masih harus berlandaskan pada soliditas, kredibilitas, dan integritas tim pendukung. Sementara itu, para penonton mendoakan panjenengan selamat sampai tujuan. Walau ada juga yang mengharapkan panjenengan tergelincir jatuh dari ketinggian tanpa jaring pengaman di bawahnya. Secara pribadi, karena tidak punya hak untuk mengatasnamakan siapapun, hari ini boleh dibilang saat yang pas untuk saya juga mengucapkan terima kasih atas semua apa yang Bapak telah lakukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Banyak hal yang membuat saya sampai hari ini secara moral mendukung Bapak. Salah satunya adalah tekad dan keberanian Bapak memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Saya bukan seorang ahli, saya orang biasa, tapi dari literatur-literatur yang saya baca, dari berbagai referensi yang saya tonton, dan dari pengalaman saya sebagai tukang jalan-jalan, saya meyakini bahwa infrastruktur memajukan peradaban. Semoga Bapak selalu beroleh kekuatan untuk menjaga setiap keping uang yang digelontorkan dalam pembangunan infrastruktur agar selalu tepat sasaran dan tepat manfaat. Saya juga berterima kasih atas keberanian Bapak yang lain. BBM satu harga adalah wujud bahwa setiap orang Indonesia berhak menikmati kesejahteraan dan keadilan yang sama dimanapun ia berada. Tidak hanya dalam soal ekonomi, dalam semua sendi kehidupan sosial bermasyarakat. Bapak sudah menunjukkan juga sikap dalam menjunjung kebinekaan, baik dalam menjamin kebebasan berkeyakinan, mendukung kebebasan berekspresi, juga memberi peluang sangat luas bagi media, baik media konvensional maupun media baru, untuk menjadi alat kontrol sosial, yang semuanya ada dalam koridor NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45. Tentu semua itu masih jauh dari sempurna. Banyak pekerjaan rumah bangsa yang belum terselesaikan. Ditambah dengan pandemi COVID-19, semuanya jadi semakin berabe, serba salah. Tapi saya percaya panjenengan sudah punya kiat-kiat dan jurus-jurus jitu untuk mengatasi berbagai problema dan dilema bangsa saat ini. Panjenengan telah membuktikan di waktu-waktu yang lalu, ibarat tim sepak bola, serangan balik panjenengan malah sering membuahkan gol. Mekaten Pak Jokowi tidak bermaksud menjangkar pada panjenengan. Izinkan saya menyampaikan kado pada Bapak. Tidak berupa benda, tapi berupa pemikiran dalam benak saya yang ingin saya sampaikan ke Bapak sebagai urun rembuk saya sebagai warga masyarakat. Menurut saya, ini kado yang pas buat seorang presiden. Pemikiran ini soal 3C yang menghancurkan bangsa. 3C-nya kata dalam bahasa Inggris, Pak. 3C yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh sebagai musuh utama negara. 3C itu adalah comfort zone, conflict of interest, dan corruption. Comfort zone, zona nyaman atau zona leyeh-leyeh seluruh jajaran SDM dari institusi yang dibiayai dan membelanjakan uang negara, terutama para pejabatnya, tidak boleh terperangkap di dalam zona nyaman. Berbagai fasilitas premium jangan malah membuat jajaran birokrasi tidak fokus pada tupoksinya. Apalagi apabila jabatan saat ini malah sekedar dijadikan batu loncatan sehingga kehilangan fokus, lupa pada visi dan misi institusi. Jabatan publik haruslah menjadi zona dinamis kompetitif. Semua fokus pada tupoksi dan mengejar standar pencapaian yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Jargon populer panjenengan harus digaungkan lebih keras. Kerja, dan fokus. Conflict of interest. Benturan kepentingan ini adalah musuh utama produktivitas. Kalau kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok didahulukan di atas kepentingan nasional, yang terjadi bocor, mandek atau macet, udar, berantakan, dan acur atau hancur.
corruption, comfort zone, dan conflict of interest memicu dan melanggengkan korupsi. Persaudaraan dalam korupsi sedemikian kokoh. Apa jadinya apabila para konspirator korupsi tidak saja membangun tembok perlindungan, tapi lebih jauh lagi membangun sistem pertahanan diri sehingga membasmi korupsi begitu sulitnya. Bahkan lebih rumit ketimbang membasmi COVID-19. Ini semua masih ditambah lagi dengan drama tak berkesudahan soal pemberantasan korupsi. Gaduh dan bising, dan sudah tidak tahu lagi mana yang benar, karena semuanya merasa paling benar. Ramai dramanya, jalan terus korupsinya. Tinggal masyarakat yang jarinya semakin tumpul karena keseringan digigit sendiri, kebingungan. Wah, maaf, jadi kepanjangan cerita ngalor ngidul saya. Semoga Bapak berkenan membacanya. Kalau belum sempat, ya tidak apa-apa. Lebih baik nanti-nanti saja, ketimbang minta diceritain orang soal isi obrolan saya ini. Saya khawatirnya kesimpulannya jadi beda. Terima kasih Pak Jokowi atas waktunya. Jangan pernah berubah, panjenengan adalah orang yang bersahaja, dan kebersahajaan ini yang mengantar panjenengan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya khawatir kok malah wagu nek panjenengan dadi wong sugih. Biarlah yang kaya raya Sultan Andara Raffi Ahmad dan Sultan Bintaro Andre Taulani saja. Tetaplah menjadi suri tauladan bagi anak-anak dan mantu-mantu, agar mereka selalu eling lan waspodo dan ora neko-neko, serta selalu meneladani sikap panjenengan. Salam hormat kagem Ibu Indriana, juga salam untuk para cucu yang lucu dan gemesin. Matur suwun. Senin 21 Juni 2021. Ditulis oleh Markus Kepra Prasetyo atau Mas Kepra. Ia mengaku sebagai seorang warga masyarakat. Demikian sahabat Pak Jokowi, catatan dan semacam surat dari Mas Markus Kepra Prasetyo. Kiranya berkenan. Terima kasih. Salam hormat.